pernah ada kejadian ada anak kecil tuh jatuh di kali. Berapa hari sebelumnya tuh saya sudah dimimpikan gitu loh, nanti akan ada anak kecil yang lari jatuh di kali. Sosok apa Bu yang Ibu lihat? Perempuan seringnya, perempuan tua, sakit seperti ditusuk di kepala, di perut, mata kayak mau lepas, dada juga kayak ditusuk-tusuk, kalau enggak kayak sesek, mendadak sesek gitu loh. Aku maafkan semua orang yang sudah menyakitiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali lagi kita di segmen kisah kita, channel MFO. Dan bersama kita ada Ibu Cici dan suaminya. Ya, beliau mempunyai pengalaman dari kecil sudah punya kemampuan indigo. Ya, mampu merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib, yakni jin ya, bukan malaikat ya, jin yang ada di sekitaran beliau. Kalau malaikat soalnya lebih gaib lagi dari jin, itu makhluk kayaknya susah untuk mendeteksinya, kecuali memang makhluk-makhluk yang diberikan kekhususan seperti ayam gitu ya. Nah, kalau Ibu Cici ini bisa merasakan, bisa komunikasi enggak Bu? Enggak. Melihat? Iya kadang. Nah, merasakan dan melihat kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut. Tetangga dimensi lain, dari dimensi sebelah, alam sebelah, bangsa jin. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata beliau punya beberapa keluhan-keluhan di kesehatannya, dan insya Allah nanti kita langsung tanya-tanya kepada beliau ya, tentang pengalamannya selama beberapa tahun ke belakang, tatkala jin yang selama ini mengikuti justru malah membuat fisik dan pikiran ibu menjadi terganggu karena bisikan was-was mereka. Kita sapa dulu Ibu Cici dan Bapak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa diceritakan dulu mungkin awal mula Ibu bisa melihat jin itu umur berapa? Dulu waktu masih kecil itu saya ingat jadi kalau pernah ada kejadian ada anak kecil tuh jatuh di kali. Berapa hari sebelumnya tuh saya sudah dimimpikan gitu loh, nanti akan ada anak kecil yang lari jatuh di kali. Terus adiknya mbah mau meninggal, jatuhnya di kamar mandi, itu juga saya sudah dimimpikan sebelumnya. Mbah kakung mau meninggal juga kayak gitu. Dari kecil sudah sering diperlihatkan seperti itu gitu. Jadi lebih ke firasat ya, firasat sama bisa melihat jin ya. Ya pernah juga melihat, jadi ya tanpa sengaja aja gitu, tahu-tahu ada kelihatan di sana kayak gitu. Kalau nggak merasa di sini ada wujudnya seperti ini. Sosok apa Bu yang Ibu lihat? Perempuan seringnya, perempuan tua. Ibu ngerasa nyaman enggak sih dengan kemampuan semacam itu? Sangat tidak nyaman. Enggak nyaman? Enggak. Apa efek sampingnya ketika Ibu bisa melihat jin, kemudian punya firasat-firasat terhadap kejadian yang akan datang, itu apa yang Ibu rasakan? Takut jadinya, kan was-was gitu loh. Jadi yang jelas berasa itu takut sama was-was yang akan datang, itu takut benar-benar terjadi kayak gitu. Nah, ini mungkin banyak dialami oleh teman-teman yang ada di rumah ya. Indigo yang serupa seperti yang dimiliki oleh Ibu Cici. Maka ada doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada firasat-firasat buruk yang terbesit di dalam hati atau mungkin masuk melalui mimpi. Doanya adalah Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuk. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau tetapkan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan sahih sanadnya. Ini dibaca tatkala ada lintasan-lintasan hati yang buruk, firasat-firasat yang sering terjadi ya. Nah, ini supaya kejadian tersebut
dialihkan oleh Allah Ta'ala dan tidak terjadi. Sehingga jin yang selama ini membisiki melalui lintasan hati atau masuk lewat mimpi tidak selamanya mengganggu. Mereka akan tergerus karena ketawakalan ibu dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang lewat mimpi, ya, itu disunahkan kita meludah 3 kali ke arah kiri. Meludahnya nggak perlu dengan mengumpulkan air liur ya, enggak usah. Tapi pelan-pelan saja, dah 3 kali. Dan tatkala diberikan wangsit atau firasat-firasat buruk melalui mimpi sehingga membuat hati menjadi gelisah, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadih. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadih. Kemudian meludah 3 kali ke arah kiri. Dah, itu aja cukup. Jadi enggak dengan mengumpulkan liur. Kalau mengumpulkan ludah, kasihan yang di sampingnya. Itu untuk solusi untuk ibu dan mungkin teman-teman yang sering dimimpikan mimpi-mimpi buruk. Kemudian ibu, efek samping selain kecemasan, ada enggak yang ibu rasakan dari fisik? Sakit, jadi sakit yang berpindah-pindah, terus sakit di hari-hari tertentu, sakit seperti ditusuk di kepala, di perut, mata kayak mau lepas, dada juga kayak ditusuk-tusuk, kalau enggak kayak sesek, mendadak sesek gitu loh. Yang jelas berasa itu seperti itu, kalau enggak perut itu nanti setelah kayak ditusuk, panas, terus kayak ada papan di sini, ganjel di situ. Yang dirasa kayak gitu. Dari muda ibu, apakah mengalami gangguan pada sirkulasi haidnya? Saya dari dulu haid itu paling 2 hari dan enggak pernah, dulu awal-awal kena bisa sebulan bisa 2 kali, tapi setelah itu, setelah keguguran itu cuma 2 hari paling. Kalau dari awal mula balik ya, awal mula haid apakah? Normal, cuma pernah sebulan itu 2 kali gitu, pernah. Setelah keguguran baru sehari, paling 2 hari tok kalau haid. Nah, ini ya, bahwasannya kemampuan bisa melihat makhluk gaib karena bantuan dari jin nasab, ini efek sampingnya luar biasa dahsyat. Maka lebih baik tinggalkan kemampuan itu. Firasat-firasat semacam itu bukan malah menjadikan seorang manusia hebat, tidak. Tapi malah membuat kegelisahan, kecemasan, kepanikan yang datang secara terus-menerus. Mungkinlah orang-orang indigo ya Bu ya, itu terlihat istimewa di hadapan orang-orang awam. Bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain, bisa berinteraksi dengan jin yang orang mana itu tidak. Orang lain yang biasa itu nggak akan bisa interaksi dengan mereka. Tapi ingat, sesuatu yang keluar dari jalur fitrahnya, yang sudah Allah gariskan, pasti akan ada ketidakseimbangan dan kekacauan di situ. Maka saya hanya memesankan kepada teman-teman indigo dimanapun Anda berada, atau orang-orang yang mungkin bukan indigo dari kecil ya, bukan karena jin nasab, tapi mempelajari ilmu-ilmu magis, lepaskanlah ilmu tersebut. Ayo hijrah, tobat. Kembali ke jalan Allah Ta'ala. Itu jalan keselamatan hidup dan jalan ketentraman hati kita di dunia ini. Dan kemuliaan di akhirat kelak. Dan Ibu selama ini ya, setelah menikah, ada enggak gangguan antara Ibu dengan suami? Iya, sering. Jadi hal kecil aja nanti saya langsung emosi. Hal kecil aja langsung bisa emosinya meledak-ledak sampai berapa hari saya diam-diam kayak gitu. Itu sering banget. Ini juga kadang orang-orang salah persepsi dan cepat seuzon sama orang lain. Tatkala ada jin nasab yang ngikut, kemudian sering cekcok dengan pasangannya, mereka anggap ini sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir perceraian, menceraikan antara suami dengan istri, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nah ini nggak selamanya hubungan suami istri yang renggang kemudian sering cekcok itu disebabkan karena sihir. Justru seringnya itu gara-gara gangguan jin nasab
Jin yang sudah turun-temurun suka dan jatuh cinta terhadap orang yang dia rasuk. Sehingga dia merasa cemburu. Cemburu terhadap pasangan dari bangsa manusia. Akhirnya bikin cekcok, terus gimana caranya pisah, bubar. Dia hanya dapat trofi dari iblis dan mendapatkan manusia yang dia cinta. Jadi saya rasa siapapun yang pasangannya mudah tersulut emosi hal yang kecil, sabar, itu mungkin bukan dia. Dan pasti bukan dia. Tapi sesuatu yang ngikut dari dalam tubuhnya. Terus solusinya gimana? Kalau lagi marah bilang, ukhruj ya Allah. Dia yang termasuk yang agak kalah sih. Sayanya nanti sudah sadar sendiri ya sudah, oh iya, sudah kayak gitu. Itu kalau lagi marah di ukhruj ya Allah. Keluar kamu musuh Allah, itu tambah marah malah. Sekarang gitu ya. Alhamdulillah Bapak sabar, Bapak bisa sabar, Bapak bisa nerima, Bapak bisa ngemong ibu. Ini kesyukuran yang besar ya untuk ibu, untuk Bapak sendiri, karena tentu itu adalah dari rahmat Allah Ta'ala. Bapak bisa sabar menghadapi ibu yang sering meluap-luap, karena ya pastinya itu bukan ibu yang sebenarnya, tapi adalah jin yang suka mengganggu dan mengikuti dari kecil. Bisa diceritakan enggak pengalaman apa sih yang bikin ibu itu benar-benar nggak bisa terlupakan sampai sekarang? Kecil saya dulu yang belum terlupakan sampai sekarang itu takut sama mbah-mbah perempuan terutama. Itu saya traumanya sampai sekarang. Jadi kalau lihat ada mbah-mbah perempuan gitu, apalagi rambutnya awut-awutan, saya trauma. Karena dulu kecilnya pernah sama adik saya itu lagi main, terus dipegang sini, perasaan itu kayak mau dicekek. Itu satu yang trauma belum hilang. Kedua itu yang kayak diejek sama temen gitu loh, istilahnya kalau sekarang kayak dibully gitu loh. Jadi wah, anaknya dukun lah kayak gitu. Karena bapak suka ada orang yang datang minta tolong gitu tuh, saya sering diejek kayak gitu loh. Jadi kalau berangkat ngaji diumpetin lah tas payung, sendal kayak gitu. Di SMP juga saya ngerasa kayak gitu karena teman-temannya anak-anak orang kaya, saya anak orang nggak punya sendiri, kayak merasa disisihkan, terutama yang sama yang laki-laki kayak gitu. Dan itu membekas banget. Sering kecil juga dulu diejeki misalkan dilalah saya, wah bajumu bau ini, bajumu bau ayam katanya, karena beli baju dokter kecil itu pakai jual ayam dulu kayak gitu loh. Jadi sering diejek-ejek kayak gitu tuh membekas banget. Jadi kayak suatu saat aku harus membuktikan bahwa aku bisa kayak gitu. Sekarang ibu maafkanlah kejadian yang sudah lalu. Lagi pula mereka yang ngomong seperti itu juga masih kecil, belum dewasa, akalnya belum sempurna. Ada orang tua yang ngomong kayak gitu. Ya, siapapun. Iya. Orang tua yang ngomong gitu juga akalnya enggak sempurna. Orang tua kok ngomong kayak gitu. Terus maafkan aja. Iya. Daripada ibu nanti berhasrat untuk membalas, malah nanti nggak ada bedanya sama mereka. Kita balas dengan kebaikan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW dilempari sama penduduk Taif sampai berdarah-darah dahi beliau, sampai malaikat gunung itu sudah nawarkan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah aku diizinkan untuk melemparkan gunung ini supaya menindih penduduk Taif? Jangan. Mereka orang yang tidak tahu. Aku berdoa pada Allah semoga kelak banyak orang beriman lahir dari Taif. Dan Masya Allah sekarang terbukti banyak penghafal Quran, dan ada universitas di Taif itu yang mencetak kader-kader ulama di sana. Terbukti dari doanya Nabi SAW. Maafkan saja. Daripada ibu nanti terus-menerus ada dendam di hati, maafkan, ikhlas ya. Lillahi ta'ala, sudah maafkan orang-orangnya, maafkan keadaan juga. Kenapa kok aku dilahirkan dalam keadaan dari anak yang seorang bapak yang gini dan gitu? Sudah maafkan saja, sudah. Maafkan keadaan, ikhlas, ridho, dan maafkan diri sendiri. Ya, paham maksud saya maafkan diri sendiri? Iya. Sudah. Kita kuatkan faktor internal ibu dulu. Apapun jenis gangguan, mau sihir kah, ain kah, atau jin nasab, atau apapun itu, tatkala ibu memang sudah kuat, kesadaran dan jiwa itu terintegrasi dengan baik, maka
insya Allah hal yang semacam itu tidak akan bisa menguasai ibu. Manusia punya sifat hewan, semua punya sifat hewan, dan sifat-sifat hewan itulah yang kadang menyedot jin dengan wujud-wujud hewan. Ular atau anjing seperti yang disabdakan Nabi SAW, tatkala memang menyimpan trauma-trauma semacam itu, ya paling mereka akan nyedot dua, yang ular atau anjing ini, untuk masuk ke ibu, membuat ibu akhirnya jadi antisosial dan agak malas ketika ada orang yang mendekat sama ibu, perhatian sama ibu, itu ibu malas pastinya, karena lebih nyaman sendiri. Ini kan bahaya. Jadi kalau pengen mau lepas dari gangguan jin serigala ini ya, ibu jangan samakan frekuensinya sama jin serigala itu atau jin anjing itu. Gimana caranya? Sosialisasi. Ketamakan, kalau dalam Ibnu Qayyim menjelaskan kan sifat anjing tamak, latih dengan sedekah, berbagi dan lain sebagainya, misal semacam itu. Atau sifat anjing itu ketika ada anjing lain dijegokin, maka lawan dengan menjadikan sifat ibu itu hangat kepada orang lain, bersahabat dengan orang lain, maka insya Allah itu akan lepas sedikit demi sedikit. Atau mungkin serigala yang dia itu hidupnya di hutan, berkoloni, mereka kan juga gimana sifat karakter serigala sih, diam, mengintai, nanti kalau sudah saatnya dibalesnya luar biasa, nggak ada habisnya, staminanya kuat, itu gimana caranya targetnya dapat. Nah ini hal-hal semacam ini ibu harus lepaskan gelombang kejiwaan ibu dengan jin ini, yang akhirnya menjadi mereka itu tertarik seperti magnet. Kalau sudah lepas, ya mereka juga akan lepas dengan sendirinya. Ibu menjadi manusia seutuhnya, menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Karena tujuan kita hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hamba, gimana sifat hamba? Yang mentauhidkan Allah sebenar-benarnya, kemudian mengikuti syariat Allah dengan sebaik mungkin. Sebisa mungkin juga mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi SAW. Nah, dari penyakit nih Bu, itu kan tadi trauma masa lalu. Semoga ibu sudah bisa melepaskannya dan Allah berikan taufik untuk itu. Ada enggak dari penyakit fisik yang selama ini mungkin membuat ibu dan orang-orang yang ngobatin jadi bingung? Jadi kalau dari kecil gangguan saya yang sering saya rasakan itu lambungnya jelas sampai GERD itu, kalau kambuh isi perutnya keluar sendiri, sinusitis di 3 tempat, sini frontalis, orbitalis sama maksilaris. Dulu bolak-balik saya tuh tipes, radang tenggorokan kayak gitu terus. Nah setelah sudah semakin kesini ada infeksi saluran kencing, infeksi ginjal, batu ginjal, itu terus ada begitu terus. Nah sudah mulai umur 2 bulan ke atas didiagnosa ada kista ovari di kanan, sama ada benjolan di ketiak itu, tapi katanya di USG bukan kanker payudara atau apa gitu. Nah yang sakit di perut kanan bawah itu setiap di USG dokter diagnosanya usus buntu, tapi setiap di USG tidak ada apa-apa. Sampai di USG beberapa kali tidak ada apa-apa terus. Nah tahun ini karena sudah sampai saya sakitnya sudah kok sering, saya USG tetap tidak ada apa-apa, akhirnya saya putuskan tetap, walaupun katanya tidak apa-apa, saya putuskan tetap dioperasi usus buntunya gitu loh. Ternyata saya pikir sudah selesai, ternyata sampai sekarang nyerinya itu masih berasa terus, sampai saya puter-puter ke 3 kota nyari dokter, di USG, di CT scan, dicek darah, urin, ternyata semuanya normal. Bahkan sampai ke psikiater dan psikolog, psikiater ngasihnya obat penenang, psikolog ya itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana menyikapi yang trauma-trauma kayak gitu katanya. Berarti kankernya bukan kanker tuh? Kalau CT scan itu pertama terlihat itu dokter memang bilangnya ini ada keganasan, ada teratoma di ovarium kayak gitu. Terus sempat sebelum itu juga dicek di darah, itu ada limfositnya rendah sekali, ini bisa mengarah ke leukemia kayak gitu. Jadi saya 2 kali didiagnosa mau mengarah ke leukemia sama kanker ovari. Saya konsul ke onkologi di sini, bilangnya harusnya sekecil ini tidak menimbulkan dan ini bukan kanker kayak gitu. Saya ke Sarjito, dokternya pun bilang sama,
harusnya sekecil ini tidak menimbulkan nyeri dan bukan kanker. Tapi kok wujud di CT scan itu tulisannya seperti itu. Harus kalau mau diangkat kayak gitu. Tapi saya kan mikirnya, masa iya saya setahun ini 2 kali dibuka perutnya. Sudah diangkat usus buntunya, harus diangkat lagi kayak gitu. Jadi saya putuskan nggak diangkat karena ternyata dokternya bilang tidak perlu diangkat, dan saya rutinkan buat rukyah sama bekam itu akhirnya. Jadi memang jin itu bisa membuat auram. Auram itu benjolan-benjolan, semacam kanker, tumor ya, di bagian tubuh manusia. Dan penyakit sarton atau kanker sendiri itu adalah penyakit-penyakit yang di dalamnya punya berpotensi sekali jin itu mengganggu dan menumpangi penyakit tersebut. Gunanya ya untuk membinasakan manusia, dan tidaklah sel-sel tersebut tumbuh ya dan dibantu setan untuk bisa lebih parah kecuali melalui jalur kejiwaan, melalui jalur jiwa, nafas atau jiwa yang menghubungkan antara badan kasar kita, badan fisik kita dengan kejiwaan kita. Tali jiwanya di mana? Ada di nafas, ada di hidung kita, pernafasan kita. Makanya ada gangguan di saya sinusitis sama hipertropikon, Kak. Jadi kalau pas bengkak itu sudah nggak bisa nafas. Coba Ibu maafkan sekarang ya. Ibu istighfar sama Allah, Ibu bersaksi sama Allah Ta'ala, demi Allah ya Allah, pada hari ini, di detik ini, hamba maafkan seluruh orang-orang yang telah menyakiti hamba. Ikhlas lillahi ta'ala. Semata-mata karena hamba ingin mengharapkan keridhoanmu, semata-mata karena hamba ingin disandingkan bertemu dengan kekasih hamba Rasulullah Muhammad SAW kelak di surga. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang sudah menyakitiku ya Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Ingat janji Allah ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu, bergegaslah kamu pada ampunan Tuhanmu dan surga yang telah dijanjikan yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yani orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang atau sempit, mereka yang menahan amarahnya dan yang memaafkan manusia lainnya. Memaafkan manusia lainnya. Wal 'afina 'anil nas. Ya Allah. Coba Ibu tarik nafas. Buka masker enggak apa-apa, tarik nafas. Plong. Lumayan. Masih ada ganjalan enggak? Di sini. Di situ. Apa masih ada traumatis enggak yang masih ganjal di hati? Yang di kantor. Bisa maafkan? Bisa dong. Kita punya banyak dosa sama Allah, kita mengharap ampunan Allah, dan kita tidak bisa menyeleksi dosa-dosa kita ini, disebutin satu persatu ya susah. Maka semoga dengan Ibu memaafkan mereka, memintakan ampun untuk mereka, Allah juga ampuni dosa kita. Dan pasti Allah angkat derajat kita Ibu. Sama seperti tadi Ibu bersaksi sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bersaksi demi namamu yang maha agung dan demi kemuliaanmu ya Allah, pada hari ini dan detik ini hamba maafkan. Aku maafkan semua orang yang sudah menyakitiku. Di mana? Dimanapun.
Ibu sebutkan ya, di mana ibu ingat-ingat namanya siapa, maafkan sudah. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita buka lembaran baru. Kita tutup celah setan ini, Bu. Biar nggak bisa ganggu ibu lagi. Ini terapi sebelum rukyah. Ibu sudah pelong dulu, yang penting ini. Pikiran-pikiran negatif hilang, dendam hilang, trauma hilang. Allah yang Maha Kuasa, nggak ada yang susah untuk menuntaskan seluruh trauma-trauma ibu. Dan insya Allah nanti nggak akan ada lagi benjolan-benjolan itu. Pola pikir diperbaiki, pola rasa diperbaiki, pola makan juga ya. Inilah kisah dari Ibu Cici yang Masya Allah, semoga kita bisa mengambil banyak ibrah dan faidah dari beliau. Setiap narasumber adalah guru kita, sahabat kita, keluarga kita, yang bisa kita ambil pelajaran dari pengalaman hidup mereka. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk Ibu Cici dan seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini ya. Dan insya Allah kita akan langsung meruqyah beliau ya. Bismillah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Kepret, Bu. Hah? Kepret ku aing sia.